Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran ANSYS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas analisis struktur 3 dimensi, dan kasus yang akan kita analisis adalah kasus analisis struktur 3 dimensi berupa frame sepeda. Kalau dilihat gambar yang diberikan adalah seperti ini, rangka sepeda, ini roda, dan diinginkan adalah menganalisis kekuatan rangka dari sepeda tersebut. Dan kalau diperhatikan, rangka sepeda ini bekerja beban padanya ada dua. Yang pertama 200 Newton di noda 4, kemudian 600 Newton di noda 3. Ini asumsinya adalah 600 Newton inilah berat dari pengendara, kemudian 200 Newton adalah posisi dari pengayuhnya. Jadi ketika pengayuh itu dikayuh, maka ada beban bergeser atau terjadi ke bawah sebesar 200 Newton. Ini asumsinya. Dan kalau diperhatikan, rangka dari sepeda ini terbuat dari sebuah pipa ya. Jadi diameter luar pipa 25 mm dan tebalnya adalah 2 mm. Materialnya memiliki modulus yang 70 GPa, sedangkan Poisson rasionya 0,33. Nah, dalam kasus ini bisa kita lihat tumpuan yang akan menjadi sorotan ya, yaitu tumpuannya berada di node nomor 5 ya. Kemudian satu lagi nanti berada pada node yang ada di sini, 56 ya, dan tumpuan yang ada di sini. Baik, kita akan lakukan penganalisisan untuk menentukan berapa besar tegangan yang terjadi pada rangka ini serta konturnya, demikian juga dengan displacement-nya. Awal sekali kita berikan showing title analisis struktur 3 dimensi rangka sepeda. Oke. Seperti biasa, preferences menentukan jenis analisis yaitu struktural. Oke. Kemudian setelah itu kita menggambar rangkanya dulu, boleh. Jadi kita ke preprocessor, kemudian modeling, kemudian create. Kita gambar dari key point, inactive CS. Key point 1 koordinatnya 0, 325, 0, apply. Key point nomor 2 koordinatnya 0, 400, 0, apply. Key point 3 koordinatnya 500, 400, 0, apply. Yang keempat 500 ya, sini 0, 0, apply. Key point 5 koordinatnya 825, 0, 50, apply. Yang keenam koordinatnya 825, 0, min 50. Oke. Untuk melihat dalam tampilan 3 dimensi, kita klik oblique view seperti ini kondisinya. Nah, setelah selesai, jika diinginkan untuk melihat koordinat dari key point ke point ini, bisa kita lakukan dari cara atau seperti cara kita klik list, kemudian key point, koordinat only. Ya, jadi inilah koordinat-koordinat dari key point atau ke-6 key point yang sudah kita berikan ya. Oke. Seterusnya kita akan menghubungkan ya, titik-titik tersebut menjadi sebuah garis. Jadi create
lines, kemudian setelah itu kita pilih lines, inactive coordinate, ya, kita klik 1 ke 2, ya, kemudian kita klik 1 ke 4, kemudian 2 ke 3, 3 ke 4, 3 ke 5, 3 ke 6, lalu 4 ke 5, 4 ke 6, ya, lalu di OK kan. Baik, setelah kita lakukan hal ini, berikutnya kita masuk dalam pemberian tipe elemen type, add, edit, delete, add, jenisnya pipe, pipa, ya, jenisnya adalah pipa. Lalu kita pilih 3D finite strain. Oke. Lalu close. Kemudian menentukan properti material, pemberian real constant, ya, real constant, add, edit, delete, add, oke. Baik, pemberian ukuran untuk pipa ini bukan dari real constant, ya. Kita masuk ke section, pipe, add, add pipe section with ID 1, ya. Oke. Nah, di sini muncul pipa diameter. Diameter pipa kita adalah 25. Kemudian tebalnya adalah 2. Lalu oke. Selanjutnya akan diberikan propertinya, material props, material models, lalu struktural, linear, elastic, isotropic. Tadi besarnya adalah 90 gigapascal, ya. 90 gigapascal. Kita lihat dulu berapa nilai modulus siangnya. Ya, ternyata 70 gigapascal, ya. Position ratio 0.33. Kita kembali. Jadi material prop, struktural, linear, elastic, isotropic, jadi kita berikan 70.000, ya. Kita berikan 70.000, position ratio 0.33. Oke. Close. Baik, seterusnya setelah ini selesai, langkah berikutnya adalah memberikan mesh, ya, memberikan mesh untuk link ini. Jadi kita klik meshing, ya. Seterusnya kita pilih size controls, manual size, lines, all lines, dipilih 20. Oke, diberi jarak, ya. Oke. Ini posisi termeshing. Lalu meshingnya kita update. Kita pilih mesh, lines, pitch all, ya, pitch all, ya. Lalu seperti ini kondisinya. Baik, kalau kita tampilkan dalam tampilan isometrik, kondisinya seperti ini, ya. Ya, kita tampilkan dalam tampilan isometrik saja.
Lalu kita akan coba berikan kembali penomoran numbering. Aktifkan ya node numbers off. Oke. Wah, ini ya banyak sekali. Seperti ini mengganggu. Jadi kita nonaktifkan aja. Karena tadi akibat mesh, jadi nodenya sangat banyak. Oke. Oke, baik. Sekarang kita akan memberikan jenis analisisnya lagi secara detail. Jadi di sini kita pilih solution, kemudian analysis type, new analysis, static ya, jenisnya static. Oke. Maka berikutnya langkahnya adalah memberikan tumpuan. Jadi dalam kasus ini tumpuan itu berada di sini ya, dan di dua node ini. Kita ke solution, define load, struktural, apply ya, apply struktural displacement on key point ya, kita pilih on key point. Lalu kita pilih poin ini ya, lalu kita oke kan, dan kita pilih all of 0. Oke. Seterusnya memberikan tumpuan di bagian sini ya, ternyata jenis tumpuannya sama ya, jadi kita ulang lagi on key point, kita pilih ini kedua node ini, sebenarnya bisa sekaligus dengan yang pertama tadi. Oke. All of juga. Oke. Baik, setelah kita berikan tumpuan, berikutnya kita berikan beban di atas dan di bawah. Jadi bebannya berupa gaya, kita pilih apply structural force moment ya, dan kita klik. Dalam kasus kita ini adalah key point, berarti on key point, sama saja ya. Kita berikan yang di atas dulu. Oke. Arah Y berarti FY, besarnya min 600, minus menandakan ke bawah, 600 besar gayanya. Oke. Lalu lakukan dengan cara yang sama, structural force on key point, kita pilih kali ini yang bawah, lalu kita klik oke, lalu kita berikan 200. Oke, seperti ini kondisinya. Nah, setelah kita selesai memberikan displacement dan gaya, maka kasus kita ini kita runningkan. Kita ke solve, current ls, proses, oke. Ya, muncul solution is done, berarti sukses, nggak ada masalah. Close. Nah, baru sekarang kita akan menampilkan reaksi tumpuan. Kita ke general postproc, list result, reaction solution, all item, oke. Ya, inilah besar reaksi yang terjadi pada tumpuan. Jadi di tumpuan ya, 1 ini 80 106 ya. Ini karena dia simetri persis keadaannya, berarti semua angkanya di sini sepertinya sama. Ya, ternyata sama ya. Di tumpuan nomor 1, beban yang terjadi, reaksi yang terjadi di sini adalah min 146,04 Newton. Arah FY sekian, arah Z kecil ya. Inilah besar reaksi pada ketiga tumpuan. Oke, baik, seterusnya kita akan tampilkan nodal solution. Displacement vector sum, oke. Ya, ternyata defleksi yang paling besar itu di node nomor 36. Untuk mengetahui di mana itu, bisa kita tampilkan rangka kita ini dalam bentuk konturnya. Jadi kita ke plot result, contour plot, nodal solution. Kita pilih DOF solution, displacement vector sum.
Di sini sekaligus kalau mau kita tampilkan bentuknya sebelum diberi beban. Oke. Ya, bisa kita lihat. Warna putih ini adalah kondisinya sebelum diberi beban, sedangkan yang berwarna kuning, merah, dan seterusnya ini adalah kondisi setelah diberi beban. Dan ternyata poin nomor 36 itu adalah kira-kira berada di sini. Ini MX-nya ya. Dan perpindahan yang terjadi sangat kecil, 0,1122 mm saja. Ya, sangat kecil. Oke, baik. Mau kita animasi? Boleh. Animate di format result. DOF ya, usum. Oke. Seperti ini kondisinya. Baik, demikian untuk analisis struktur 3 dimensi untuk displacement. Ini kita close. Kemudian untuk menampilkan tegangan formises, maka rangka ini kita tampilkan dalam bentuk solidnya. Plot controls, style, size and shape, display of element on. Oke. Ya, bisa kita lihat kondisi gambarnya adalah bentuk pipa. Ya. Jadi untuk menampilkan kontur tegangan formisesnya, kita pilih plot result, contour plot, nodal solution, pilih stress, formises stress. Oke. Seperti ini kondisinya. Ternyata tegangan yang paling besar terjadi adalah di sini, dekat dengan tumpuan 1, misalnya 21,9319 megapascal. Ya, megapascal. Jika diinginkan untuk menganimasi, animate di format result, stress ya, formises stress. Oke. Kondisinya. Jadi bisa kita lihat akibat beban yang ada di sini, ini paling besar, ini tertekan ke bawah, tertarik, batang ini tertarik, sedangkan batang yang ini terdorong ke sini, ke arah kiri. Ya, jadi disinilah tegangan paling besar terjadi. Jika kita perbesar tampilannya, kita zoom. Zoom lagi. Lalu kita tampilkan animasinya biar lebih kelihatan. Ya, seperti ini kondisinya. Ya, pada saat beban bekerja. Oke, baik, close. Kemudian, jika diinginkan untuk menampilkan tegangan aksial yang terjadi pada masing-masing elemen batang ini, bisa kita lakukan dengan cara sebagai berikut. General postproc, lalu pilih elemen table, define table, add 0, axial stress, pilih by sequence 6, lalu kita pilih LS, berikan 1, LS1. Oke. Sudah masuk ke sini. Close. Lalu untuk menampilkan hasilnya, kita pilih list element table, lalu pilih axial stress. Oke. Inilah tegangan yang terjadi pada elemen-elemen ya, artinya jarak dari dua node ya. Dan paling besar itu adalah terjadi di elemen nomor 5.
ya, sebesar 5,3920 megapascal ya, megapascal. Oke, baik, demikian pembahasan tentang analisis struktur 3 dimensi untuk rangka sepeda. Dalam kasus ini kita lihat penampang dari rangka sepeda tersebut adalah berbentuk lingkaran ya. Jadi kita akan memberikan atau kita telah memberikan jari-jari atau diameternya sekian sekaligus dengan ketebalan pipanya. Baik, semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi kita dan dapat diterapkan untuk kasus-kasus yang lainnya. Selamat berlatih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.